Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza melalui channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang pengalaman saya ya ngelahirin secara sesar di Meksiko ya. Ini ada pengalaman, kalau saya bilang sih menggelitik iya, menyebalkan juga iya, mengeselkan juga iya gitu lah teman-teman. Jadi ya tergantung ya, dilihat dari sisi mananya gitu ya. Nah jadi teman-teman, waktu saya lahiran sesar itu, jadi kan ada sebelum lahiran itu kan ada kontraksi beberapa kali, jadi saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Terus juga waktu masa-masa hamil itu juga saya juga beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit juga, karena tidak mudah ya di perut saya gitu ya. Jadi nah ini saya berbagi sama teman-teman tentang pengalaman saya ini. Waktu saya itu kan waktu kita ada kontraksi apa segala kan langsung dimasukin ke UGD itu. Nah pas di UGD itu ditangani sama dokternya ya. Nah ini layak, saya nggak tahu di negara-negara lain, tapi yang kebetulan saya case-nya di Meksiko ya. Jadi di sini itu rata-rata orang-orangnya itu tidak bisa berbahasa Inggris itu loh. Jadi kebetulan tempat saya ya, jadi kebetulan waktu di rumah sakit saya ngelahirin itu tuh mereka tuh nggak bisa berbahasa Inggris, dokter-dokternya tuh nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi saya yang waktu itu juga masih bahasa Spanish saya juga masih babi bu gitu ya. Jadi apapun yang kita explain sama dokternya, sama susternya, pokoknya kita tuh nggak nyambung gitu loh teman-temannya. Jadi nah ini ada hal yang menggelitik yang mungkin saya bisa share sama teman-teman ya, dan juga mungkin jadi pembelajaran buat kita ya. Paling enggak saya bisa berbagi lah ya. Nah jadi ceritanya itu kan, kalau seandainya kan waktu saya kita mau sesar kan ada beberapa hal yang ditanyakan itu. Jadi ada yang harus kita sign dan apa segala ya. Intinya itu kalau meninggal lah, itu kalau meninggal itu intinya kalau pas di sesar itu kita operasi itu meninggal dan lain sebagainya itu mereka itu nggak dituntut bla 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 gitulah, intinya gitu, suratnya kayak gitu isinya ya. Jadi ada surat yang kita harus tanda tanganin, dan saya bilang jangan saya doang, cuma suami saya aja. Dan mereka tetap menyuruh saya yang tanda tanganin semuanya, padahal saya nggak bisa bahasa Spanish waktu itu, masih babi bu ya. Jadi kan harus benar-benar, sementara paper itu panjang banget, itu ada beberapa lembar, jadi saya harus hanya cuma tanda tangan aja. Jadi intinya itu saya juga nggak tahu isinya itu apa, apakah kalau meninggal kita nggak nuntut mereka dan sebagainya ya. Intinya kayak gitu, seperti itu ya. Terus yang kedua masalah agama juga. Jadi mungkin kalau saya meninggal itu matinya dalam di seremoni apa gitu, mungkin kayak gitulah kali ya. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Jadi ada hal-hal yang paling menggelitik buat saya adalah ini. Sering kali saya waktu dalam proses hamil sampai saya lahiran sesar itu, operasi sesar itu ada beberapa kali yang saya harus stay di rumah sakit, dan selalu case-nya yang sama gitu loh. Jadi dan pertama itu kebetulan nama saya itu hanya nama saya, terus nama bapak saya di belakang nama saya gitu loh. Nah jadi setiap dokter tuh, nama kamu hanya 2 aja, kata dia gitu loh. Kamu tidak punya bapak atau tidak punya ibu? Saya kan jadi seterangkan, di negara saya bilangin ya, di negara saya kita tidak perlu melampirkan nama keluarga bapak dan nama keluarga ibu, tidak diwajibkan. Ada beberapa daerah di Indonesia kan memang ada bikin keluarga gitu kan ya, nah di belakang nama kan ya. Tapi kan tidak semua daerah di Indonesia itu seperti itu. Jadi saya cerita lah itu, saya explain lah ya. Di Indonesia, di negara saya itu kita tidak diwajibkan untuk melampirkan nama keluarga bapak atau keluarga ibu di dalam nama kita gitu loh. Saya explain lah begini. Tetap aja, oh kalau anak saya ya ada bapak dan ibunya lah. Saya bilang lagi, dok. Nah jadi akhirnya itu kayak apa ya
akhirnya emang kan omongan tuh nggak nyambung karena mereka kita explain dalam bahasa Inggris dan mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi kan nggak nyambung, dokter tuh nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Akhirnya terbata-bata lah menyampaikan dalam bahasa Spanish yang walaupun saya nggak tahu mereka nangkap apa enggak gitu loh. Jadi intinya teman-teman ya, kalau seandainya memang mungkin di negara-negara manapun kita stay ya, terus paling enggak kita ngertilah sedikitnya sedikit banyaknya tentang daerah, bahasa di daerah tersebut gitu. Jadi bahasa lokal daerah tersebut kita mengerti sedikit banyak, karena tidak semuanya mereka itu mungkin, ini pengalaman saya di sini ya, karena mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak apapun juga kita explainnya goodnya bahasa Inggrisnya apa sih, emang gak akan nyambung gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang lagi ini begini, akhirnya sampai saya bertemu tuh beberapa dokter, karena saya waktu selama hamil itu beberapa kali ke rumah sakit ya. Jadi disitulah saya jadi benar-benar belajar teman-teman ya. Belajar itu apa yang saya ambil hikmahnya adalah kita bisa bahasa lokal paling nggak sedikit banyaknya gitu loh teman-teman, walaupun mungkin dia masih kacau apa segala gitu. Jadi kita tuh nggak, kalau saya ngerasa itu kayak di apa ya, kayak diremehin atau gimana gitu ya. Jadi kayak ngerasa, karena gini teman-teman ya, di Meksiko itu mereka kan bisa hidup bersama tanpa pernikahan. Jadi bisa juga hidup bersama tanpa pernikahan, dan bahkan dia berstatus menikah juga bisa hidup dengan perempuan lain, dan perempuan juga bisa hidup dengan laki-laki lain walaupun dia masih berstatus istri orang gitu loh. Jadi anak yang dikandung atau anak yang dilahirkan ini itu kan nanti harus jelas tuh bapaknya siapa, ibunya siapa gitu loh, keluarganya, maksud saya keluarga bapaknya siapa, keluarga ibunya siapa. Jadi intinya itu adalah seperti itu di sini. Makanya saya sampaikan kalau di negara saya tuh nggak perlu begituan, karena kami tuh menikah, saya bilang gitu. Jadi kita itu hamil dan punya anak itu karena kita menikah, kita punya status, kita menikah. Saya sampai bilang seperti itu loh, gitu, matrimon ya. Saya sampai bilangin dalam bahasa Spanish atau detail dengan kadarnya gitu loh. Jadi saya sampaikan, kita itu kalau di negara saya, kita hamil dan melahirkan itu kita dari status menikah, jadi nggak perlu melampirkan nama nama keluarga suami ataupun nama keluarga si ibu. Jadi nama keluarga si bapak dan sama keluarga ibu itu tuh nggak perlu dilampirkan gitu loh. Saya sampai explain seperti itu. Jadi kan intinya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi karena di sini itu kenapa harus seperti itu? Karena di sini itu mereka itu bisa hidup bersama tanpa menikah, hamil dan punya anak, walaupun dia masih berstatus suami orang, walaupun yang perempuan masih berstatus istri orang, dia bisa aja dilampirkan nama keluarga bapaknya sama keluarga ibunya. Makanya di sini teman-teman minimal itu mereka kalau anak-anak itu namanya minimal tuh tiga kata gitu, karena dan mungkin namanya satu namanya dia, terus satu kata lagi keluarga bapaknya, dan satu kata lagi keluarga ibunya. Nah itulah yang mungkin saya sih kesel banget teman-teman ya, karena mungkin dokternya berpikiran ya apa sih namanya ya, maksudnya tuh nggak punya bapak lah gitu loh, jadi anak lahir anak haram atau gimana lah gitu ya. Jadi kan aku sampai aduh dokter gue sampai bilang gitu ya, sebel gitu loh, kesel gitu loh. Tapi kan sesebel dan kekesalnya kita kan memang salahnya di kita, karena kita nggak bisa berbahasa lokal mereka di sini. Ya udah kayak gitu teman-teman ya. Itulah yang menggelitik banget, yang menyebalkan banget kalau pengalaman saya di sini ya. Jadi pasti terangkan dia berpikir kita itu anak haram atau anak apa gitu loh, karena nggak ada melampirkan nama keluarga bapak atau nama keluarga ibu kita. Jadi makanya walaupun saya explain seperti apapun juga dia tetap menangkapnya seperti itu. Ya itu teman-teman ya, yang pengalaman saya yang menyebalkan, kalau pendapat saya yang menyebalkan dan menjengkelkan waktu saya lahiran operasi sesar di sini ya. Jadi ya intinya kalau seandainya
Kalau mungkin apa ya, kalau kita udah siap untuk merantau ke negara orang ya, mungkin paling nggak kita ngerti lah sedikit banyaknya bahasa lokal ya, ada gitu loh nama keluarga gitu. Oke teman-teman, demikianlah ya saya berbagi sama teman-teman sedikit tentang pengalaman saya yang paling menjengkelkan menurut saya ya, dan menyebalkan waktu saya lahiran sesar di Meksiko ya. Dan mungkin juga teman-teman yang lain juga mungkin pengalaman yang aneh dan menjengkelkan juga di sini atau di negara-negara di tempat teman-teman merantau, mungkin juga bisa berbagi di bawah ya. Oke teman-teman, makasih buat teman nonton ya, sampai bertemu di video berikutnya di lain sama channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, share sama teman-teman yang lain. Makasih banyak, salam, bye. Si te gusta mi canal, propos, gracias, adios, saludos, bye.